masuk ke analisa dan juga perhitungan dari UMKM Joni Skripsi Printing, kita akan membahas secara singkat latar belakang mengapa kami menyusun laporan Project Based Learning ini. Seperti kita ketahui bersama, dalam dunia bisnis yang kompetitif, terutama di sektor manufaktur, pengelolaan biaya merupakan satu hal penting dan juga kunci utama untuk meraih kesuksesan. Sebuah perusahaan perlu memahami dengan tepat berapa sih biaya yang mereka keluarkan untuk memproduksi setiap barang atau menyelesaikan suatu pesanan. Salah satu metode yang membantu dalam hal ini adalah metode berdasarkan pesanan atau yang sering kita sebut dengan job order costing. Job order costing adalah salah satu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead secara terperinci untuk setiap pesanan. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui secara pasti berapa sih biaya yang mereka habiskan untuk setiap produk ataupun proyek yang mereka kerjakan. Namun, dalam skala UMKM, suatu UMKM itu seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola biaya mereka. Masalah umum yang paling sering ditemui adalah kesulitan memisahkan biaya untuk setiap pesanan atau proyek, sehingga penentuan harga jual menjadi kurang tepat. Selain itu, cukup banyak UMKM yang kesulitan mengevaluasi efisiensi proses produksi karena tidak adanya data biaya yang jelas. Akibatnya, UMKM tersebut seringkali tidak bisa mengetahui apakah mereka memperoleh keuntungan dari setiap pekerjaan yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis mereka. Dengan menerapkan job order costing, UMKM itu dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi melalui job order costing ini, UMKM dapat merasa terbantu untuk memisahkan dan juga melacak biaya produksi untuk setiap pesanan mereka secara rinci dan jelas, sehingga memastikan bahwa setiap pekerjaan memberikan keuntungan yang diharapkan. Secara keseluruhan, tujuan utama dari penerapan job order costing ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan biaya dan juga memperbaiki penentuan harga pada UMKM. Secara khusus, metode ini membantu UMKM untuk melacak biaya, menghitung profitabilitas setiap pekerjaan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan penerapan yang tepat, UMKM dapat mengoptimalkan proses produksi mereka, meningkatkan efisiensi, dan juga menghindari kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya itu tujuan penerapan job order costing. Yang pertama itu ada meningkatkan pengelolaan biaya dan efisiensi proses produksi. Nah, untuk pengelolaan biaya, dikarenakan job order costing itu memungkinkan terperincinya jumlah biaya yang diperlukan untuk setiap pesanannya, sehingga memungkinkan UMKM itu untuk mengetahui dan mengendalikan pengeluaran yang diperlukan, sehingga dapat menekan adanya kelebihan anggaran. Lalu untuk efisiensi produksi, dengan menganalisis data pesanan job order costing dapat mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki proses produksi secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua itu memisahkan biaya berdasarkan pesanan secara rinci. Dalam sistem job order costing, setiap pesanan itu diperlakukan sebagai entitas yang berbeda atau terpisah, sehingga semua biaya yang terkait dengan pesanan tersebut seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun overhead pabrik dapat dialokasikan secara spesifik. Ini tuh memungkinkan perusahaan untuk melacak biaya per pesanan dengan akurasi yang lebih tinggi. Lalu selain itu, karena semua biaya dipisahkan berdasarkan pesanan, informasi historis dari job order costing sebelumnya dapat dijadikan patokan untuk penetapan harga di pesanan berikutnya. Yang ketiga itu membantu UMKM untuk menetapkan biaya harga jual yang lebih tepat. Karena metode job order costing ini memungkinkan untuk mengetahui biaya per pesanan atau bahkan biaya per unit dari pesanan, sehingga memudahkan pelaku UMKM itu sendiri untuk menetapkan harga jual yang lebih tepat, sehingga dapat terhindar dari adanya kerugian. Selanjutnya yaitu metode implementasi. Langkah yang pertama yaitu dilakukan pemahaman konsep job order costing. Nah, kelompok kami itu mensosialisasikan pemahaman tentang job order costing ini, prinsip dasar job order costing, bagaimana sistem ini berfungsi, dan juga apa manfaatnya bagi UMKM Joni Skripsi ini. Lalu yang kedua itu identifikasi jenis produk yang akan diproduksi.
Joni skripsi perlu menentukan jenis produk apa yang akan digunakan metode job order costing ini. Pada hal ini, Joni skripsi memilih pesanan yang sering dan baru-baru ini didapat, yaitu pesanan 150 buku Yasin ukuran A5. Ini sebagai contoh produk yang akan digunakan metode job order costing. Nah, yang ketiga itu penentuan struktur biaya. Selanjutnya, setelah menentukan produk pesanan, Joni skripsi perlu mengidentifikasi biaya apa aja sih yang diperlukan untuk membuat buku Yasin ini. Biaya-biaya itu akan dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, penjelasan biaya dari ketiga ini akan dijelaskan di slide berikutnya dengan menunjukkan kartu biaya pesanan yang telah kami buat. Selanjutnya ini adalah contoh kartu biaya pesanan yang telah kami buat. Yang pertama itu ada biaya bahan langsung. Nah, yang pertama itu ada kertas HVS. Kertas HVS A4 ini diperkirakan untuk satu lembarnya itu seharga Rp140. Nah, kita akan memotong kertas HVS A4 ini menjadi 2 bagian. Jadi, satu kertas HVS itu akan menghasilkan 2 kertas A5. Sehingga kita membutuhkan 50 halaman kertas A5. Jadi kita membutuhkan sebesar 2.600.000 untuk satu buku Yasinnya. Jadi untuk 150 pesanan buku Yasin menghabiskan anggaran sebesar Rp390.000. Yang kedua itu ada sampul buku. Joni skripsi itu memperkirakan untuk satu buku itu membutuhkan Rp1.000 untuk sampulnya. Jadi dibutuhkan Rp150.000 untuk biaya sampul. Yang ketiga itu ada tinta atau toner. Diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp150.000 untuk 150 pesanan buku Yasin. Karena mengingat ukuran buku Yasin ini yang kecil. Sehingga total dari biaya bahan langsung itu sekitar Rp765.000. Lalu yang kedua itu ada kolom biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama itu ada gaji. Joni skripsi sendiri memiliki 3 karyawan dengan gaji 300 sampai 500.000 per minggunya. Sehingga diperkirakan pesanan ini tuh akan dapat diselesaikan dalam 1 hari. Sehingga diperkirakan untuk biaya upah itu sekitar Rp225.000 untuk 3 karyawan untuk perharinya. Lalu yang kedua ada biaya makan. Joni skripsi itu memberikan biaya makan sebesar Rp20.000 per harinya per karyawan, sehingga menghabiskan sebesar Rp60.000 untuk 3 karyawan per harinya. Lalu total untuk biaya tenaga kerja langsung ini sekitar Rp285.000. Nah, untuk biaya overhead pabrik ini yang pertama ada biaya listrik per bulan itu Rp700.000. Jadi diperkirakan untuk pesanan ini hanya membutuhkan Rp29.167 untuk 1 hari. Nah, yang kedua ada wifi, itu menghabiskan sebesar Rp300.000 per bulannya. Jadi dapat diperkirakan 1 hari itu hanya memakan biaya sekitar Rp12.500. Jadi jumlah biaya overhead pabrik itu sekitar Rp41.667. Jadi total yang dikeluarkan itu sebesar Rp1.091.677. Jadi diperkirakan sebesar Rp7.278 untuk satu buku Yasinnya. Jadi untuk di biaya kolom perhitungan labanya itu Joni skripsi ini tuh menetapkan satu bukunya itu seharga Rp10.000, sehingga mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.500.000 untuk 150 buku Yasin. Jadi Joni skripsi dapat mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp408.000, yaitu dengan keuntungan sebesar 35% dari harga produksi pesanan buku Yasin tersebut. Setelah diimplementasikannya sistem job order costing pada UMKM Joni Skripsi Printing, diperoleh informasi bahwa penerapan job order costing ini dapat menghasilkan pemisahan biaya perpesanan di UMKM. Sistem pencatatan yang lebih terperinci ini mampu mengurangi risiko pemborosan dan kesalahan biaya. UMKM juga terbantu dalam mendorong profitabilitas setiap pesanan secara lebih tepat. Baik, setelah kami mengidentifikasi dan juga menganalisa, kami melakukan salah satu analisis, yaitu analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi untuk poin yang pertama atau strength atau kekuatan, seperti yang sudah dijelaskan di profil UMKM sebelumnya, bahwa lokasi Joni Skripsi Printing ini merupakan lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan Universitas Lampung, tepatnya di depan halte Universitas Lampung, sehingga memberikan akses yang lebih mudah terhadap masyarakat dan juga mahasiswa khususnya,
sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Lalu, melalui produk-produk yang variatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti poster, stiker, dan gantungan kunci, memungkinkan Johnny Scripts Printing untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Selain itu, layanan desain yang disediakan oleh Johnny Scripts Printing yang fleksibel dan juga terjangkau dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan yang tidak memiliki kemampuan untuk mendesain. Lalu untuk poin yang kedua atau weaknesses atau kelemahan, yang pertama itu adalah terkait dengan tenaga kerja. Jadi bisa kita ketahui bersama kalau misalnya di Johnny Scripts Printing ini hanya mempekerjakan 3 karyawan, sehingga produksi yang dilakukan oleh Johnny Scripts Printing ini terbilang terbatas, terutama ketika volume pesanan sedang tinggi. Lalu selain itu, persaingan harga antar percetakan juga menjadi salah satu kelemahan dari Johnny Scripts Printing ini. Lalu yang ketiga, atau poin yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Jadi yang pertama itu di era digital ini, peluang besar bagi Johnny Scripts Printing itu untuk melakukan pemesanan secara online yang dapat memperluas jangkauan pasar dan juga menarik konsumen dari luar area. Selain itu, Johnny Scripts Printing juga dapat melakukan kerjasama dengan universitas dan pihak-pihak lain untuk membuka peluang pesanan dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir, untuk poin yang terakhir atau threats atau ancaman, seperti kita ketahui bersama bahwasanya percetakan di Bandar Lampung ini cukup banyak, sehingga terdapat persaingan yang ketat bagi Johnny Scripts Printing ini, sehingga memaksa Johnny Scripts Printing untuk terus bersaing dalam hal harga, kualitas, dan juga layanan. Selain itu, tren digitalisasi merupakan salah satu ancaman yang bisa mengurangi permintaan terhadap produk cetak fisik. Baik. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan metode. Yang pertama itu metode lama yang dilakukan Johnny Scripts itu akumulasi biaya sederhana. Nah, jadi di metode ini tuh Johnny Scripts mengakumulasi biaya bulanan tanpa pemisahan per pesanan. Dan ini tuh menyulitkan memonitor biaya real time. Jadi Johnny Scripts itu mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan di akhir bulan. Jadi Johnny Scripts itu tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan per pesanannya atau keuntungan yang didapatkan per pesanannya. Jadi sulit untuk memonitor biaya real time-nya. Lalu yang kedua itu metode yang baru itu job order costing. Jadi job order costing itu mengklasifikasi biaya per pesanan sehingga membantu penentuan harga yang lebih akurat. Karena adanya klasifikasi biaya per pesanan itu, jadi UMKM tuh tahu biaya yang perlu dikeluarkan untuk setiap pesanan. Jadi lebih mudah untuk menentukan harga yang lebih tepat untuk biaya untuk pesanannya. Manfaat penetapan job order costing. Pertama, memudahkan analisis biaya dan menetapkan harga. Kedua, meningkatkan efisiensi dalam produksi dan pengelolaan biaya. Ketiga, mengurangi potensi kesalahan manual dan meningkatkan kontrol biaya. Kesimpulan, implementasi sistem job order costing di Johnny Scripts Printing menunjukkan bahwa transisi dari metode akumulasi biaya sederhana ke sistem yang lebih terstruktur sangat bermanfaat bagi pengelolaan biaya. Dengan metode job order costing, setiap biaya untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead dapat dicatat secara rinci untuk setiap pesanan. Sistem ini meningkatkan pemantauan biaya secara real time sehingga mengurangi risiko pembengkakan biaya dan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.